Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, butuh waktu sekitar 41 hari sejak dilaporkan Polri akhirnya menetapkan pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal soal ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, hingga penodaan agama. Tidak semua sepakat dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka. Koalisi masyarakat sipil anti pasal penodaan agama menilai lagi-lagi hak warga negara agama dan berkeyakinan diganggu. Mereka yakin penetapan Panji sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi yang disebabkan tekanan kelompok mayoritas. Apa babak berikutnya pasca penetapan Panji? Akankah Panji juga akan menjadi tersangka dalam kasus-kasus dugaan pidana lain yang tengah diselidiki Polri? Inilah kontroversi singkat Panji kasus Jeruji. Bersama saya, Zilvi Rizky. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dulu jadi tersangka itu ada sebabnya ya. Yang saya sesalkan itu penyebab itu. Semestinya tidak ada penyebab itu sehingga beliau jadi tersangka gitu kan. Yang menuduh sesat bukan mereka. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Untuk penangguhan sudah kami sampaikan karena klien kami ini usianya sudah 77 tahun. Yaitu jadi pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia yang mendalam. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya terlebih dahulu ada kuasa hukum dari Panji Gumilang, Dodi Haribowo. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habib Rohman. Selanjutnya juga ada Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Sekjen MUI, Iksan Abdullah. Berikutnya ada mantan santri Al-Zaitun Muhammad Iksan dan juga mantan anggota NII KW9 sekaligus mantan wali santri Al-Zaitun Leni Siregar. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Waalaikumsalam. Saya akan mulai dari Pak Dodi karena klien Anda sudah menjadi tersangka. Rekan Anda tadi Hendra Effendi menyebut bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Kenapa sampai menyebut ini adalah tragedi kemanusiaan ketika Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Jadi memang proses pemberkasan di Barreskrim Mabes Polri setelah pemeriksaan yang pertama dilakukan, kemudian ada panggilan yang kedua, kemudian sempat kita minta penundaan yang tadinya dijadwalkan tanggal 4 hari Kamis 4 Agustus. Kemudian berubah maju menjadi tanggal 1. Nah itu perjalanan proses ini terlalu cepat. Terlalu cepat, hanya hitungan jam semua proses penyelidikan ini berubah. Jadi dari penyelidikan sudah dari saksi, penyidikan saksi, kemudian ditetapkan tersangka, ditetapkan penangkapan, kemudian ditetapkan penahanan. Oke, pihak Anda merasa begitu cepat karena apa? Karena ada tekanan kah? Kita melihat satu kejanggalan-kejanggalan yang tidak umum. Misalnya? Nah, misalnya, ketika proses ini berjalan kan,
dalam menentukan ini kan sebetulnya masih bisa ditunda. Ada tahapan BAP pertama, ya kan, dalam penyidikan setelah dinyatakan tersangka. Ada lagi tunda 1 minggu biasanya, 2 minggu ada lagi. Nah ini penundaan itu tidak ada. Jadi Tapi kenapa pihak Anda menginginkan ini ditunda? Bukankah sebaiknya secepat mungkin agar lebih jelas statusnya? Melihat kondisi Syekh Panji, beliau udah hampir 80 tahun usianya, dan waktu itu kita dari awal hadir jam 12.30, masuk ke dalam itu sudah saling berdesak-desakan karena memang ada pembatasan di sana. Terus kemudian diperiksa di Dokes itu hampir 2 jam. Nah, beliau lelah karena beliau ini memang walaupun secara mental kuat, dianggap sehat, tapi tetap selalu didampingi oleh dokter pribadi. Makannya selalu tepat waktu. Baik. Nah itu yang membuat kita ini merasa janggal, kenapa kok tidak ada sedikit kemanusiaan. Oke. Ya kan? Ada perlakuan yang kurang manusiawi begitu, Ya, mengingat usia dan kondisi kesehatan betul. Panji. Oke. Ditambah lagi secara psikologis, baru kali ini juga saya ini meriksa kasus penodaan agama, tapi udah seperti mau diperiksanya teroris gitu loh. Kenapa? Ya karena memang setelah ditetapkannya tersangka, mungkin ini prosedur kebijakan dari pihak pimpinan Barreskrim, dan kita hargai itu. Tapi tidak ada konfirmasi satu pasukan lengkap dengan laras panjang semua. Ini ada apa sih? Kita panik semua di sana. Pak Dodi, singkat kata, apakah dari pihak Anda menilai bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Panji Gumilang? Tim kami sepakat ini tidak mengatakan ini sebuah kriminalisasi. Jadi memang ini sebuah proses yang harus dijalani dan dihadapi. Sekarang tinggal bagaimana upaya hukum selanjutnya yang akan kita lakukan. Tapi Anda tidak menafikan bahwa karena ada tekanan di luar sana sehingga akhirnya penyidikan atau penyelidikan di awal terkesan terburu-buru? Secara politis iya, kami melihat itu. Secara politis ya, tapi kan lingkup saya ini kan hanya di hukum aja. Pak Iksan, penyidik sudah mengatakan bahwa salah satu yang dijadikan alat bukti itu adalah surat dari MUI. Pak Iksan, tapi sampai saat ini kami tidak tahu ya, surat yang dimaksud itu apakah adalah fatwa MUI, tapi yang kami ketahui memang fatwa MUI ini juga dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Kenapa ini tidak dibuka kepada publik? Fatwa MUI yang sebetulnya akhirnya dijadikan salah satu alat bukti dari penyidik itu, apa isinya Pak Iksan? Ya, Mbak Zilvia, pertama tentu Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mabes Polri atas kerja keras Mabes Polri, kemudian berhasillah mendinginkan suasana yang selama ini publik digonjang-ganjing dengan kegaduhan yang diciptakan oleh Pak Panji Gumilang. Tentu ini harus kita apresiasi sebagai fungsi Polri dalam mengembalikan suasana yang kondusif. Berharap juga Majelis Ulama Indonesia pasca ini kita semua bersabar bagaimana kemudian proses-proses hukum ke depan itu berjalan dengan baik dan semua masyarakat wajib memberi kesempatan. Artinya tidak lagi melakukan demo-demo dan lain-lain. Itu satu hal. Yang kedua, tentu saya mendengar sendiri tadi dari penasihat hukum, tentu juga karena kita sesama Muslim, ya kita mengharapkan sekali bahwa Pak Panji Gumilang nanti bisa menyadari dan mohon maaf kepada umat apabila memang itu dianggap sesuatu yang keliru. Nah, saya kira itu hal yang lazim ya. Jadi sesama Muslim kita, jangankan sesama Muslim bersaudara ya. Dengan saudara kita yang lain pun kita tentu empati dengan adanya musibah seperti ini. Dan mengenai fatwa, saya kira sudah tepat bahwa Majelis Ulama Indonesia menyerahkan fatwa itu kepada pemohonnya atau muftahti.
Jadi karena fatwa itu dimohon oleh Mabes Polri, maka kami sampaikan kepada pemohon yaitu Mabes Polri. Apa isinya tentu bagian dari hal yang penting dalam persoalan yang saat ini diperdebatkan. Sehingga secara etik tentu kami tidak bisa membuka di area ini, di kesempatan ini, apa isinya. Tetapi nanti akan saya coba, paling tidak bayangan-bayangannya saja ya. Tetapi yang jelas begini, fatwa itu sebenarnya kan suatu produk dari Majelis Ulama Indonesia berupa pandangan keagamaan yang orang boleh terikat atau tidak. Namanya fatwa, anjuran. Tetapi manakala fatwa ini kemudian dijadikan alat bukti dan itu pro justisia dan ditetapkan oleh pengadilan nanti, apabila itu nanti terbukti, maka itu akan menjadi hukum yang mengikat siapapun. Nah, inilah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi untuk saat ini apabila belum ditetapkan secara proses justisia dan hanya jadi alat bukti, tentu belum mengikat. Nah, jadi dan itu kewenangan penyidik ingin menggunakannya atau tidak? Ya, ingin menggunakan atau tidak. Jadi tidak ada masalah. Nah, apa isinya? Saya kira publik sudah tahu semua. Satu diantaranya apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang bahwa Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, ini artinya mendelegitimasi kekuasaan dan kewenangan Tuhan yang maha kuasa, yang azza wa jalla, yang maha segalanya. Jadi Tuhan jangankan bahasa Indramayu, bahasa semut pun pasti paham. Nah, ini yang mungkin melukai perasaan umat Islam. Dan ini bukan lagi pendapat, tetapi ini adalah penyimpangan. Kalau pendapat boleh. Baik. MUI menilai itu sebagai penyimpangan. Tapi saya ingin tanya kepada Setara Institut. Kalau MUI menilai pernyataan-pernyataan Panji Gumilang itu diantaranya adalah penyimpangan, kemudian tadi mengatakan bahwa penetapan tersangka Panji itu justru membuat kondisi menjadi lebih dingin. Kalau Setara Institut menilainya bagaimana? Apakah ini berhasil untuk membuat kondisi lebih kondusif atau justru memunculkan masalah baru? Terima kasih Mbak Sylvia. Saya kira satu yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Ihsan adalah soal beliau berharap agar Panji Gumilang, PG ini meminta maaf kepada umat Islam dan umat Islam konteksnya tentu saja harus memaafkan. Konteksnya kan memaafkan itu sesuatu yang biasa. Itu satu situasi yang sebenarnya ideal. Maksud saya, soal penodaan agama, ya harusnya dikembalikan pada mekanisme kultural semacam itu. Letakkan saja perdebatan soal perbedaan tafsir, perbedaan interpretasi, perbedaan keyakinan, termasuk di ruang-ruang publik, ya letakkan saja pada ruang-ruang keagamaan. Jangan kemudian membawa negara sebagai dalam tanda petik wasit yang curang gitu. Karena banyak hal sebenarnya yang ditunggu publik. Tadi Mbak Sylvia sudah memberikan pengantar yang baik kepada kita semua bahwa persoalan hukum yang berkaitan dengan Al-Zaitun kan banyak. Memang kemudian kalau kita cek dalam trennya, pattern yang berlangsung selama ini, pasal paling mudah untuk kemudian melakukan, saya gunakan saja istilah kriminalisasi terhadap orang, kalau kita melihat data, itu adalah pasal penodaan agama. Data menunjukkan bahwa sejak 55 sampai 2022 itu terjadi 187 kasus penodaan agama dan sebagian besar itu menggunakan trial by mob, tekanan massa. Ada tekanan publik di situ. Jadi tekanan publik itu memang menjadi bagian yang sebenarnya kalau kita cek data itu bagian tak terpisahkan dari penggunaan pasal penodaan agama. Jadi konteksnya saya kira kalau kepolisian kemudian masuk menggunakan pintu penodaan agama itu pintu yang saya menyebutnya sebagai pintu yang curang sebenarnya. Pintu yang curang. Iya. Bang Halil, dalam rilis Setara Institut mengatakan bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka ini membuktikan pemerintahan Presiden Jokowi melayani selera dan sentimen politik kelompok konservatif di tahun politik. Maksudnya bagaimana? Kelompok konservatifnya siapa dan kaitan dengan tahun politiknya apa? Iya, kalau kita cek tren ya, saya nggak tahu nih Pak Ihsan ini MUI itu seperti kalau dari ini ya, dari tindakan politiknya itu bahwa politiknya lebih kental.
Tindakan siapa? MUI? MUI salah satunya, demo-demo itu dari kelompok-kelompok, dan yang demo kemenakan juga kelompok-kelompok yang sebenarnya secara keagamaan itu bisa kita kategorikan konservatif. Makanya Setara selalu mengingatkan bahwa proses semacam ini itu akan menjadi alat konsolidasi bagi kelompok-kelompok konservatif, apalagi menjalankan politik ini. Tujuannya apa kalau kaitannya dengan tahun politik? Konsolidasi, tentu saja konsolidasi. Kan untuk konsolidasi aktor itu dibutuhkan isu kan. Nah, isu penodaan agama itu merupakan alat konsolidasi yang sangat selama ini dipakai ya untuk kepentingan politik. Ya kita tahu dalam politik elektoral itu selalu ada free rider, ya kan. Penumpang gelap itu yang kemudian memanfaatkan isu ini untuk konsolidasi. Itulah kenapa mereka demo dan seterusnya. Karena kalau sebenarnya merujuk pada proses-proses yang sedang berlangsung, pelabelan secara politik itu lebih awal dibandingkan proses penegakan hukum sendiri. Ya kita tahu misalnya di pemerintah kabupaten di Indramayu, kemudian di provinsi Jawa Barat, labeling politiknya itu lebih awal daripada proses penegakan hukumnya. Misalnya jadi muatan politisnya begitu kental ya dalam kasus Panji Gumilang. Pak Iksan, tanggapannya seperti apa? Bahkan kelompok konservatif yang dimaksud oleh Setara Institute salah satunya adalah MUI. Ya, itu kan pengamatan Setara itu sah saja. Artinya kan begini, bukan try by move, tapi justru publik itu tertekan. Ini artinya publik tuh sehat, akal pikiran dan pemahaman keagamaannya. Ketika ada lontaran yang menyinggung perasaan yang segitu banyak orang, maka dia bereaksi. Itu bukan tekanan publik, tapi Panji Gumilang menekan sentimen publik. Nah, ini sehingga publiknya bereaksi, itu wajar. Sehingga publik bereaksi. Tetapi ketika tidak ada semacam tekanan atau sesuatu yang menyinggung, nggak mungkin lah publik itu kemudian bereaksi. Nah, kita tes on the water ya. Publik itu tertekan itu karena apa? Jadi jangan kemudian publiknya yang disalahkan karena dia melakukan reaksi. Ini kan reaksi, ini kan karena aksi. Sumbernya dari Panji Gumilang. Sumbernya dari Panji Gumilang. Nah, ini harus Setara harus paham itu. Konteksnya saya kira Mbak Sylvia bukan soal kita menyalahkan publik, bukan. Jadi ada proses yang secara curang diklaim sebagai penegakan hukum yang sebenarnya itu bukan penegakan hukum. Karena labeling politik itu di awal, kalau kita misalnya masuk kita bisa Setara apa tanggung jawab kalau kemudian terekskalasi menjadi luas dan chaos. Problem. Jadi gini. Selalu begitu memang. Boleh ngomong dikit ya? Oke. Bang Habib, saya akan persilakan kepada Anda. Waktunya akan panjang nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Nanti DPR. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.